Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, sahabat manusia suprarasuna, kaum muslimin pasti ingin doa-doa mereka dikabulkan dan sholatnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak ingin begitu? Pastilah menginginkan segala doa dan permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala amal ibadahnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak cara yang bisa dilakukan sebagaimana yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diantaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bangun dari tidurnya pada malam hari lalu ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan pujian, serta Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Segala puji hanya milik Allah. Maha suci Allah, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Allah maha besar, tidak ada kemampuan dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ia berkata, ya Allah, ampunilah aku. Atau dia memanjatkan doa, maka istighfar maupun doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila ia berwudu lalu mendirikan sholat, maka sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Sahabat muslim, sahabat manusia suprarasuna, inilah saatnya untuk mengubah bagaimana kita ketika bangun dari tidur kita, ketika kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam, disunahkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW agar terkabul doa-doa kita dan mengikuti apa yang sudah Rasulullah SAW contohkan. Jangan lupa untuk selalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bentuk kalau kita betul-betul seorang hamba yang tidak mempunyai kekuatan apapun, seorang hamba yang tidak mempunyai daya apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dan inilah pertunjukan kita, inilah wujud dari ketidakmampuan kita yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon kepada Allah, semoga kita selalu mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan yang kita inginkan. Sebagian orang masih bingung tentang doa yang bisa merubah takdir ketentuan Allah. Sedangkan ketentuan Allah telah ditetapkan 50 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Seakan-akan kedua hal itu bertolak belakang. Dalil keduanya diberitakan dalam hadis atau dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, Allah menentukan berbagai ketentuan para makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Beliau bersabda, dan adalah arsy-Nya di atas air. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qadra illa ad-du'a. Tidaklah merubah suatu takdir melainkan doa. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebenarnya tidak usah pusing dan bingung jika seseorang berdoa kemudian berubah takdirnya. Misalnya takdirnya miskin kemudian jadi kaya, tadinya yang sakit kemudian sembuh dan lain sebagainya. Kenapa tidak perlu pusing? Karena perubahan ini juga telah dituliskan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Utsaimin rahimahumullah berkata, tidaklah diragukan bahwasanya doa memiliki pengaruh dalam perubahan takdir yang telah ditulis. Namun perubahan ini juga telah dituliskan dengan sebab adanya doa. Maka janganlah Anda menyangka jika Anda berdoa kepada Allah, Anda sedang berdoa dengan sesuatu yang tidak dituliskan di dalam takdir. Bahkan doa tersebut sudah tertulis dan hasil dari doa tersebut pun juga sudah ditulis dalam takdir kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, sahabat manusia, saudara-saudara, silahkan bagikan agar kita mendapatkan pahala jariah dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena beliau Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun yang menyampaikan sudah tidak ada atau meninggal dunia, dia akan tetap memperoleh pahala jariahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Jangan takut berhijrah, jangan tunda bertaubat kepada Allah, jangan malas sholat berjamaah, jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah, jangan bosan bersedekah, jangan mengeluh, bersabarlah, jangan ragu bertawakal kepada Allah, jangan lalai berzikir, jangan lelah berputus asa, jangan putus berwudu, selalu membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.